Makin hari makin menjadi-jadi, Adel Setiawan kini laporkan Deddy Mulyadi ke polisi. Gua bingung harus ngomong apa lagi, tapi kali ini Kang Deddy harus bener-bener kita lindungi. Entah maksud dan punya tujuan apa, Adel Setiawan tiba-tiba melaporkan Kang Deddy ke polisi karena masalah kebijakan barak militer. Harusnya kebijakan-kebijakan seperti ini harus ada dasar hukumnya loh. Ini hanya sebatas surat edaran. Jadi ini Deddy Mulyadi ini kami anggap melaksanakan negara kekuasaan, bukan negara hukum. Jadi semua mau dia aja. Itu menurut kami itu sebuah pelanggaran. Nah itu salah satu unsur pidananya juga kami masukkan tadi dalam kronologi. Mana ada masa membentuk karakter anak digumbulin, dipakein baju militer, suruh merangkak di tanah-tanah kotor. Untuk semua pendukung KDM tetap rapatkan barisan. Orang yang bekerja dengan hati tidak akan bisa dikalahkan hanya dengan laporan seperti ini. Pak Adel, Anda warga Bekasi? Ya, KTP Bekasi? Kalau KTP Jakarta. KTP Cuman Jakarta. anak saya sekolah di Bekasi. Oke. Boleh tahu nggak dasar-dasar apa saja? Apakah berlandaskan pada satu undang-undang saja atau junto kaitannya kemana saja? Ambil contoh kalau dari sisi kebijakan itu di pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar mengenai negara hukum. Oke. Lalu pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar juga segala warga negara itu wajib menjunjung tinggi hukum tanpa terkecuali termasuk KDM. Ya kan harusnya ketika dilaporkan begini jangan resisten. Masa bilang itu orang caper. Nah ini gimana? Emang ada statement begitu? Ada. Siapa yang statement KDM? KDM di salah satu media. Saya baca itu orang cari perhatian. Ya maksudnya statement atas Atas laporan saya. Begitu. Atas laporan saya. Oke. Dia bilang caper. Harusnya kan dia sebagai pemimpin memberikan pendidikan kepada masyarakat yang mengenai hukum dong. Tapi Anda nggak caper kan? Enggak. Anda nggak pengen maju jadi politisi nanti mungkin 2029 enggak. nggak? Saya sudah cukup dengan profesi saya. Yakin ya? Sebagai penegak hukum, insya Oke. Allah. Tapi tidak ada orang-orang besar di belakang Anda yang mungkin secara tendensi politik mendukung Anda gitu? Nggak ada. Tapi kalau kebetulan satu ide memang ada. Seperti kemarin itu misalnya Pak Ono Surono, DPRD itu Jawa Barat. DPRD. Karena memang merasa dikangkangi karena kebijakan ini tidak dibicarakan dengan DPRD. Konteksnya seperti itu. Ya. Para orang tua murid misalnya? Orang tua murid, saya rasa orang tua murid ini ada sebagian yang paham, ada sebagian yang tidak juga. Nggak berani atau gimana? Saya kurang tahu itu. Tapi saya Anda tidak- sendiri dong ini? Saya sendiri. Anda berani ya? Anda nekat atau gimana sih Pak? Enggak, karena saya melihat ada unsur hukum yang kayaknya saya merasa ini sudah diduga ya dilanggar oleh KDM. Ya, tapi kan tetap harus dibuktikan. Harus buktikan. Ya. Nah, saya serahkan kepada penegak hukum. Oke, Anda percaya mekanisme hukumnya kan? Betul, percaya. Dan di samping ini juga, saya nanti akan ada upaya-upaya hukum lanjutan setelah ini. Oh, masih ada lagi? Masih Anda ada. menuntut siapa lagi Pak? Enggak, saya akan mencoba melaporkan masalah ini ke Kemendagri. Kemendagri supaya memberikan teguran lah kepada Gubernur Jawa Barat, Pak Deddy Oke. Mulyadi terkait dengan kebijakan ini. Ini kan sudah menjadi udah ramai ini masalah ini. Lalu yang kedua, Mendikdasmen. Kenapa kok diam saja? Apa karena takut karena Pak Deddy ini sama-sama Gerindra, sama-sama dengan Pak Prabowo? Nah, jadi kalau dalam konteks penegakan hukum sebetulnya nggak usah takut. Jadi sebenarnya ini politis atau apa sih? Nah, itu saya ngerinya penegakan hukum terbentur dengan kepentingan politik. Takut direshuffle dan lain sebagainya. Tapi Anda nggak punya... Oh, nggak ada, saya nggak ada politik? tendensi politik, nggak ada. Saya murni penegakan hukum membela kepentingan hak-hak anak. Oke. Sekarang itu yang dikritik itu adalah para pemimpin yang diam, yang anak tawuran dibiarkan, anak mabuk nggak ada tindakan, minuman keras beredar di mana-mana, nggak ada operasi. Itu yang dikritik. Jangan sibuk ngurusin saya. Dan jangan sibuk ngurusin orang yang lagi ngurusin orang. Kan lebih baik cari kesibukan lain yang di tempat ada orang yang tidak diurus. Maksud saya ini nih orang udah diurus nih. Udah deh biarin sama kita dulu diurus. Jangan terus-terusan orang yang diurus dikomentarin, dikritik, terus kemudian terus-terusan dicari salahnya apa. Lebih baik kan nyari anak-anak yang tidak diurus. Yang ribuan tuh banyak deh masih berkelahi di jalanan.